Kalau abang kan kayak botak kan lucu gitu loh bang, orang pasti nilainya gitu kan. Gue pertama lihat, potongan abang ini kok beda gitu. Pertama-tama lihat. Bagus tuh bang. Bagus kalau untuk ke jiwa ini ya, ke jiwa kalau abang pebisnis atau apa karakternya karisma banget. Tapi untuk ke game itu nggak masuk bang. Rambut kayak gini. Iya, kalau menurut gua. Kurang, emang kurang ya? Ini udah ya? Jadi kayak kita kan baru sama ini tuh, kayak penontonnya kita usianya ini tuh. 18 tahun Iya, sampai 24 tahun. Iya, Ya. benar. Tapi kalau kita kalau abang nih berbisnis nih, itu karisma abang dapat banget bang. Kalau kayak gini rambut. Iya benar, dapat banget. Pembisnis GPX tuh anjay. Iya, ya bisa jadi sih gua kepikirannya ke situ sih, bukan ke game lagi sih. Ya, iya sih. Sebenarnya kayak gini tuh apa ya bang ya? Pengen dari dulu bang. Awal tuh mikir kan, waktu aku warnain rambut kayak gini tuh, awal itu mikirnya tuh nggak ini loh. Kayak beberapa minggu aja tahannya gitu bang. Rupanya kayak itu bertahan bisa lama gitu bang. Oh memang udah dibuat kayak gitu. Iya. Tapi keren sih. Kalau nggak ada niatan panjangin rambut. Enggak sih, ntar lah kalau udah ada uang dah. Tapi ada. Amin. Amin. Enggak, masalahnya kenapa harus tunggu banyak uang? Gue sekali kalau ada uang, gue bakalan ini apa? Perawatan segala. No. Apa ini kan? Operasi ini tuh. Nanam rambut. Nanam rambut itu ya? Iya. Bang Pascul mau nanam rambut. Iya. Operasi tanam rambut guys dia. Gue punya rambut jelek banget bang kalau tumbuh. Pernah. Udah Gue pernah punya rambut bang. Panjangnya gimana? Panjangnya itu, aduh. Ngawur. Lu lihat dah bah di Instagram gue waktu dulu. Oke, Instagram nih. Oh iya. Nah ini kalian nanti di sini guys ya mukanya Bang Pascul. Mana? Sini. Tuh ya. Kayak pemberontak gitu bang. Wajah-wajah pemberontak gitu. Ini apa namanya? Bajak laut. Lebih parah sih. Lebih parah. Lebih kayak, enggak. Tapi rambutnya lurus. Enggak bang, keriting. Bergelombang. Jadi alasannya abang botak karena itu. Iya, bisa. Awal bukan gue disawer. Di challenge, iya. Challenge botak 64 juta. Berapa? 64. 64 juta. Iya. Di gift. Iya. Botak ya. Iya. Mau sih kalau gitu ya. Ya kalau Dari situ gue botak pede aja jadi enak gitu. tapi kan rambut tuh kan adalah mahkota kita, Bang. Iya, Bang. Tapi gimana ya? Mahkota Abang dibeli 64 juta pas lah ya. Pas lah, sesuai lah. Sekarang jadi ikonik. Sekarang jadi ikonik sih. Ya nggak tahu kan tadinya kita, mahkota kita tuh kita ganti. Ya jadi apa, Cok? Jadi karakter kita gitu loh. Jadi dapat chemistry gitu, Bang. Oh, ya jadi kayak dia lebih menjiwai karakter di saat dia botak sih guys sebenarnya ya. Jadi sekarang nih ngapain aja Bang hari-hari Bang? Live streaming. Kamu masih live kan? Gue masih live di Facebook. Di Facebook. Berapa jam Bang sehari? Gue satu hari tuh 2 jam. Pagi 2 jam, malam 2 jam. 4 jam lah 4 satu jam. hari. Iya, 4 jam. Gimana 2 jam? Jadi satu hari 4 jam. 4 jam. Kali 30, 120 jam. Oh, dia 120 jam. 120 jam guys ya. Dulu kan Abang di Nimo kan. Ini mau. Di Facebook nih baru berapa lama sih Bang? Gue baru sebulan. Baru sebulan di Facebook. Balik lagi kan kemarin aku dari Nimo. Facebook, ya. Di Nimo gue di apa bubaran dong. Gue balik lagi ke Facebook. Dari Facebook ya udah sampai sekarang gitu. Balik lagi malahnya ke Facebook. Balik Terus lagi. perasaan Abang Nimo nggak ada gimana? Wah sedih banget lah Bang. Iya ya. Ya semenjak nggak ada Nimo kan bisa dibilang kayak makin berkurang dong komunitas Mobile Legend dong. Iya, karena Iya kan? di situ kayak wadahnya berkumpul. Iya gitu di ya. situ semua orang tempat berkumpul kayak apa kayak Pemasukan juga kurang pasti ya. udah pasti Ya, sih. udah pasti sih ya. Orang Nimo paling ini Nimo sih. paling ini sih ya. Semenjak ada Nimo itu kan kayak gimana ya bisa dibilang tuh apa ya? Sejahtera gitu loh. Sejahtera bisa dibilang gitu. Iya. Tapi sekarang lebih live streaming. Lebih streaming. Olahraga juga tadi. Jadi nikah kapan Bang? Nikah ntar lah kalau udah enakan lah 2023 tahun depan kayaknya. 2023. Apa nikah? Itu udah di planning. Gue udah ada planning sih. Abang nggak pulang lagi ke Karimun? Gue sering pulang Bang. Ntar kalau ini ya kalau ada akhir bulan nih gue jam udah dapat, semua udah dapat, gue baru ke Karimun atau ke pulang kampung. Pulang 1 bulan sekali itu pasti pulang. Enggak 1 bulan sekali sih Bang. 2 bulan 3 bulan. Kalau memang nggak ada job atau nggak ada apa gitu Kerjaan, kita baru kita pulang. Sama pacar. Iya. Ini kalau udah planningnya dari 2003 aja ya, berarti ini udah deket banget. Udah deket banget. Wah, Bang Udah Pascul. mulai nyari-nyari vendor tuh. Nah, Vendor apa Cok? vendor buat yang ini kayak Dekorasi. dekorasinya. Iya gue juga mau buka kayak gituan tadinya.
Organizer gitu. Tunggu, Mama, nggak, kita kan lagi bahas, nanti kan nyari vendor buat abang pernikahan, abang dekor. Oh, kok gitu. Oh, gua gak nyambung sih. Abang juga ada keinginan bikin kayak gitu. Iya, gua tadi mau buat kayak gituan. Event organizer, Wedding. Full. WO. Jadi gua kayak buat catering, kayak buat papan bunga Iya, gitu. iya. Jadi kayak desain pernikahan Oh iya itu. sama kameramennya. Gua mau buat kayak gituan tadinya di Jakarta. Tadinya. Sekarang? Ya sekarang masih cari dana dulu dong. Oh, tapi nanti suatu saat Gua bakalan buka. mau buka kayak gitu Iya. di Jakarta. Iya. Semoga lancar bang ya. Sukses Mudah-mudahan ya. lah. Terus sehabis nanti abang buka itu nggak ada mau buka lain? Belum lagi selesai udah mau buka yang lain. Kenapa di Jakarta bang? Buka Pasar Jakarta lebih bagus sih. pasar Jakarta lebih bagus. Iya. Tapi kan yang lain itu udah banyak juga yang Saingan. nggak masalah. Nggak masalah. Karena Penting berani dulu. berani dan terjun dulu. Rezeki itu masing-masing. Udah ada ya, yang ngatur. ya, gitu. benar, udah Penting ada- kita berani dulu sih. berani dulu ya. Itu rencana di dalam dekat ini atau rada agak setelah nikah? Setelah nikah sih. Setelah nikah. Kan kalau setelah nikah nggak mungkin bang kita live apa lagi gitu kan, pasti punya kesibukan. Ya, larinya ke situ buat kerjaan baru gitu loh bang. Oh. Tapi kalau sekarang abang benar-benar cuma live olahraga. Olahraga. Yang lain? Ya paling cari-cari ini sih, Eh, cari-cari angin. tapi Bang Pasul juga hebat sih. Jadi aku dengar dia juga kan aku mau kesini tuh kan, Bang. Baca alamat Pascol Food. Terus aku tanya, Bang Pasul kok namanya Pascol Food? Iya, soalnya udah didaftarin di Grab sama Gojek. Grab sama Gojek. Kenapa gitu, Bang? Ya, aku udah mulai jualan katanya. Oh, itu udah lama, Bang. Baru 3 hari sih launching Lo launching di mana, Bang? di sini. Gue buat di sini. Mau di mana lagi, nggak ada tempat. Nggak ada kok update di Instagram. Gue kayak insecure pesimis gue bang. Oh iya. Itu udah 3 hari. Planningnya udah lama. Linknya baru seminggu yang lalu. Pas gue makan rujak dong. Baru Kenapa kita nggak jual aja gitu loh? nggak jualan. Jualan. Oh iya juga ya gue bilang gitu. Abang jualan apa aja? Tadi mie goreng, Mie goreng, nasi goreng. nasi biji Ultraman, nasi biji hijau, nasi perang, nasi tempur. Hah? Serius, Bang? Serius. Cuman kendalanya itu di Nasi sini. biji Ultraman, Iya. tulisan menunya. Iya. Ayam penyet, Ayam penyet. Nah itu sih ayam penyet itu cuman gue edit doang. nasi biji Ultraman itu ayam penyet. Iya. Lele, Lalu kayak apa ya, kayak nasi apa? nasi perang sih, nasi perang, nasi tempur gitu gue buat gitu. Oh, keren. Kreatif, bro. Namanya itu loh, susah loh. Brand itu tuh dari nama loh awalnya gitu. Siapa tahu nasi perang atau nasi biji Ultraman ini melegenda, melejit parah nanti guys. Amin ya. Alasan abang bikin itu karena abang makan rujak awalnya. Iya makan rujak. Tapi belum berkembang sih. Tapi nanti rencana mau dikembangin lagi sih. Mau dikembangin, mau bikin bener-bener bikin kios gitu. Iya, gue mau ke arah selatan sana sih. Oh mau jualan di sana? Iya. Iya tapi itu bagus sih. Aku juga kayak saudaraku aku tanya kan, kayak mau nggak sih bikin pecel gitu. Itu tuh gimana ya bang? Menurut kayak bisnis tuh itu bisa jadi family business gitu. Benar, Ya. benar. Keluarga bisa ini gitu. Kalau ini abang sendiri yang jual. Sendiri solo. Tuh makanya pusing banget sih. Gila dia sendiri, tinggal sendiri. Ya. Ke Jakarta juga sendiri dia guys. Emang orang ini tuh solo fighter gila bener. Iya. Godlander memang Golender masih dibantu. Xp-Land parah coy. Bang Pasul aja juga di sini baru berapa bulan juga bang? Gue baru 3 bulan di sini. 3 bulan ya. Udah keluar dari GH gue baru 3 bulan. Ini kenapa ngambilnya di sini bang? Di sini tuh gimana ya bang ya? Tadi kan kita mau ngambil di BSD tuh. Di BSD, aduh di mana? Gue ke PIK dong. PIK itu memang kayak enak banget gitu bang. Kayak gue pribadi enak banget gitu bang. Kotanya ada, sejuknya ada. Di PIK. Iya. PIK 2. Tapi pas gue liat di BSD, wah sejuk banget, enak banget sih. BSD enak kan? Sejuk. BSD tuh menurutku ini sih bang kayak gimana ya? Kalau kita kan beli rumah kan pasti ada di ada kriterianya lah. Selain kayak kita mau nyaman, dekat, Iya. aksesnya banyak gitu ya. Terus kan investmentnya, nilai investment kita kan kalau beli rumah kan pasti kan ada dong di kita pikirin juga. Iya pasti ada duitnya, cuannya gitu kan. Kayak invest ini kira-kira kalau kita beli nanti ke depannya di saat kita butuh uang kira kita jual misalnya gitu pakai misalnya
kita bisa nggak nih balik modal atau untung gitu. Ya pasti kepikiran. Gue pikiran gitu juga, kayak gue udah bahas ini. Kalau secara apa strategi ya, dia kayak lokasinya dekat ke tol, rumah sakit ada, Iya, deket nih. jadi aksesnya kemana-mana ada. Aksesnya kemana ada. Terus kayak apanya lebih hidup suasananya gitu Hidup, tuh. ya. Kalau dibilang damai, damai banget di sini, tentram gitu tuh. Pantai juga ada. Pantai juga ada, jadi enak dong. Secara lahan dia boleh tahan lah. Jadi kalau mau next time kita nggak punya duit, kita jual, harganya bisa dibilang bisa naik tuh. Bisa naik. Makanya gue kepikiran ke sana juga. Oh, ya itu sih. Kita memang rata-rata orang kalau udah beli rumah tuh atau kita punya rumah bang ya. Mau kita sewa rumah pun itu kayak memang banyak yang apa ya, banyak yang kita nilai sih. Iya, harus Dekat dari banyak dilihat. kantor atau dekat dari tempat kerja, nyaman Benar, dengan benar. keluarga gitu. Kalau gue tuh di BSD tuh kayak nyaman sih bang. Di sana tuh nyaman sih. Walaupun kayak kemana-mana jauh bang. Enakan di Batam atau di BSD? Batam. Gue juga sebagai KTP Batam juga merasa cowok. Iya kan? Iya. Tetap kampung halaman. Kampung halaman sih. Tapi gini bang, satu hal. Aku tuh ingin suasana yang ada yang di Batam ada di sini juga gitu. Lu buat kayak gitu. Makanya melihat BSD kan. Lu kayak BSD kayak mirip-mirip lah gitu. Iya, mirip-mirip kayak ya walaupun BSD rame gitu ya. Dan di tempat gua kan, di komplek gua kan nggak rame gitu ya. Cuman kan maksudnya kayak nyamannya itu loh, Bang. Dapat nyamannya. Ya, Pertama sih nyaman sih, Bang. Nyaman sih. ya. Terus kan di sana kan juga masih apa sih namanya? Pohon-pohon Sejuk ya, green sejuk, ya, ya. green. Masih Apa apa sih? sih? Masih Lebar. jalannya lebar gitu, sama kan kayak Batam gitu kan. Jadinya kayak gue mikir kayak oh ya gue harus mencari kayak gitu. Ya alasan gue mau di Jakarta karena dulu kan pernah di Jakarta juga bang. Jakarta tuh Jakarta Barat udah waktu itu berapa bulan, 3 bulan. Jakarta Utara setahunan tuh sama bini. Pik juga udah. Selatan udah. Timur yang belum bang. Timur pusat tuh belum waktu itu. Belum tinggal dulu itu. Nah, yang rata-rata dinilai yang paling enak tuh ya BSD. setelah aku tinggal semuanya BSD. Paling karena abang udah rasain gitu. Udah rasain gitu kan. Ya BSD sama Pik lah. Pik enak lah bang Pik. Oh dulu tinggal di Pik. Cuman rada nggak suka airnya sih. Kayaknya merah ya. Akhirnya waktu itu ada aku di Pik 1 kan. Mix satu. Itu kayak waktu GH, zaman GH tuh akhirnya kayak rada bau gitu bang. Iya, jadinya. Kalau di sini bersih sih. Sini bersih. Iya. Oh, itu sih air. Jadi Gitu. kayak ada nggak nyamannya gitu ada kan. nggak nyaman. Bener sih. Apalagi kita punya anak kecil gitu. Anak Pasti kecil, sih. ya. Kepikiran ke situ. Nah, itulah yang kayak banyak yang bikin apa ya? Aku jadinya nggak tinggal di ya Jakarta bang. Kayak di BSD lah Tangerang gitu kan kayak ya suasana baru gitu. Rupanya enak di situ ya udah. Nyaman ya? Nyaman dulu itu lanjutin bang ya kan di situ. Banyak juga kan sekarang teman-teman di sana kan. Iya rame sih rame. Kan. Nanti jadi pindah ke sana juga bang. Ya kalau ada bulan purnama sih. Bulan purnama gila. Berubah dulu ceritanya. Ya berubah dulu sih dia mau ngepet deh. Berubah dulu mode cuan gitu kan. Ada uang baru cari ke sana. Mode cuan tapi belum purnama. Aku mau bahas putar Mobile Legends bang sama abang. Sekarang kan Mobile Legends kan banyak meta perubahan gitu kan bang kan. Banyak kayak meta berubah gitu. Abang ngerti kan sekarang dengan Ngerti meta? dong. Tetap ngerti dong. Ya ngerti dong. Iya doang gitu kan. Kagak cok, semua hero gue bisa cok. Sekarang kemarin gue nonton live streaming abang udah lumayan main hero lain sih. Bruno abang mainin. Ya maksudnya Main. offlaner, Lapu, Alpha dia main. Dia sekarang udah mulai main. Ya kan? Siap Alpha. Ya kan? Lumayan sih. Alpha Lapu atau Alpha sih? Link sih, kayaknya Link sih. Link. Iya. Link, Fanny, gue udah mulai main sih. Lah, Link main, cok dia. Gue main semua hero, gue udah mau mainin. Oh, udah semua sekarang udah. Gue mau membangkitkan apa ya, sinergi Mobile Legends yang udah mulai memudar itu. Gue mau coba bangkitkan. Apa tuh yang memudar? Ya, Apa tuh yang memudar? komunitasnya sih. Oh, lu ngerasa? Iya. Maksudnya gimana bang komunitasnya memudar tuh? Ya gimana ya, kita lihat deh di TikTok. Mobile Legends udah mulai berkurang gitu loh. Oh, kayak FYP. Iya benar. Oh, dulu Mobile Legends full gitu. Benar. Sekarang kan udah mulai berkurang gitu. Kenapa berkurang ya? Karena itu tadi kebalik lagi kan ilmunya udah mulai jarang orang live kan. Oh iya, karena kan dulu kan orang kan bisa ambil video gitu kan dari Nimo TV Iya, upload benar. gitu kan ya. Kayak re-uploader kan juga kayak ada kesenangan pribadi juga kalau Benar. punya Videonya viewers FYP banyak. juga Ya, gitu video kan. FYP. Iya sih. Kadang itu kayak juga di
di pikiranku juga kayak gitu Makanya sih. kita sebagai streaming kayak cobalah bangkitkan lagi gitu loh. Iya. Tapi kalau dari segi kompetitif abang masih mau nonton? Masih sering nonton. MPL gue ngikutin. MPL season. Iya, dia kan juga case kan MPL season 9 ya. Siapa yang menang MPL season 9? RRQ, Cok. Itu delay coy, mana orang nggak tadi kepikiran lu apa alter ego lu bilang. Kagak, Cok. RRQ. Ini fans alter ego coy, dia suka alter ego gila. Kan yang menang itu kan Clay gitu yang MVP-nya. Gue tahu, Cok. RRQ yang menang. RRQ. Ya, jadi sekarang kan udah masuk ke season 10. Ah, Abang dengar kan banyak player-player itu? banyak. Player-player apa? EVOS. Banyak player EVOS yang kenapa? Yang mau keluar tuh. Ah, benar. Iya kan? Itu benar. Nah, gimana tanggapan abang? Ya secara apa sih bisa dibilang mungkin mau ganti mekanik tuh. Ganti roster gitu loh. Regenerasi. Iya. Iya sih, banyak coy roster EVOS yang banyak diganti gitu bang. Benar. Itu kayak teman-temanku udah nggak main tuh bang. Iya kayak Cuma Rek gitu. tinggal Isan sih, Isan doang kan? Isan One mungkin, Isan One. Rek udah nggak main. Tuh. Udah tinggal beberapa doang temenku. Nanti kalau semua yang nggak main, wah, udah pasti ya butuh nggak regenerasi menurut abang itu? Ya butuh lah. Butuh, pasti butuh. Kayak- Menurutku kayak regenerasi tuh Jadi memperbaharui gitu. gitu. Benar. Dan ada harapan juga buat para player-player di Indonesia yang berkesempatan gitu. berkesempatan buat kayak apa sih namanya, menyalurkan hobinya lah Benar. gitu loh yang berbakat. Atau ya nanti kan apa ya bang ya, kayak sekarang itu kan orang kan udah memandang kayak M-Word itu tau kan? M-Word, MSC itu kayak sekarang SEA Games itu kayak udah jadi pandangan orang-orang tuh tinggi banget gitu loh sekarang bang. Kayak kita menang itu tuh udah sesuatu yang bener-bener kayak bagus banget gitu loh bang. Benar. Ya otomatis kan generasi-generasi baru ini kan yang nantinya bakal bisa kan kayak mewakili negara kita gitu loh bang. Benar, Ya benar. nggak setuju nggak sih lu? Ya gue sebagai pribadi nih, gue nonton nih. Kalau kita kalah kan, aduh ini harus ada generasi. Kita pengen rombak lagi dong, kasih ke apa yang baru lagi. Kesempatan yang lain Nah, gitu. jadi orang lain berkesempatan kali aja dia lebih berwarna gitu loh. Iya, benar. Dengan kemampuan yang tertentu atau lebih kapasitas lebih gitu kan. Kasih dia kesempatan apa-apa memang dia bisa ngasih Indonesia juara atau apa, gue pengen banget yang lihat kayak gituan. Memang butuh banget sih. Lu kan sekarang nonton aktif kan, makanya setiap Aktif. MPL kan lu tonton. Kan? Kemarin kan terakhir kan MSC, nonton kan Filipin, Nonton. Indonesia. Itu kayak gue nggak terima banget coy. Kenapa? Ya, lawannya yang apa itu tuh? Yang katanya tuh kayak dari publik diambil. Oh SEA Games itu. Iya, yang kayak gituan. Masa cok disamain ini? Apa namanya itu? Kita player kita yang udah pro banget yang kita banggakan sama yang orang itu yang kayak Oh disama-samakan mereka. iya yang Oh iya disama-samakan ya. yang amaterian kata gitu kan, kok kelasnya sama. Nah Tapi itu mereka tuh duanya itu amatir. Mereka bukan amatir bang, jadi mereka itu kayak cadangan gitulah ibaratnya gitu. tapi dia ngambilnya katanya dari turnamen-turnamen kecil gitu loh. Oh iya memang ya itu, memang itu. Sedangkan kita kompetitif kita udah gede banget gitu loh. Oh, tapi memang kayaknya Filipin tuh memang gameplaynya tuh Bagus ya. bagus sih bang. Jujur kayak faktanya tuh kayak Filipin gameplaynya tuh strong Filipin tuh metanya kayak. Dan juga aku dengar kayak jam latihan mereka tuh kayak Tinggi. 12 jam. 12 jam. Iya 12 jam. Itu kayak mereka full scrim bang. Abang tau scrim kan? Kayak lawan tim lain gitu loh, bukan kayak di ranked gitu bang. Iya, dia kayak lawan e-sport lain atau tim lain Iya, gitu. lawan tim Jadi lain. kayak sparring gitu. Sparring bener, sparring. Nah, itu yang ditingkatkan orang itu. Mereka tingkatin itu bang. Aku kayak ada kayak dengar cerita gitulah. Mereka lakuin itu, sering mereka lakuin itu. Dan sekarang kan menurut abang gimana nih? Kayak banyak kan player Filipin, coach Filipin, analis Filipin juga yang masuk ke tim-tim Indonesia gitu. Abang tahu? Gue update juga sih. Tahu itu? Tahu. Menurut abang gimana? Ya bisa jadi sih. Gue pengen dikawinin dong pemikiran analisisnya yang dari luar ke Indonesia. Jadi kawin dong. Mungkin lebih kuat di Indonesianya. Kita harus butuh juga. Gue bukan berarti bilang coach-coach dari Indonesia atau lokalnya nggak bagus. Bagus, cuman kita Butuh penggabungan. Iya gitu. benar. Dia di join. Iya benar guys. Jadi Kayak terobosan baru gitu. terobosan baru gitu loh ya. Ibarat kan apa ya? Dua jadi satu gitu kan. Benar. Dua pemikiran jadi satu. Ya, jadi bisa menciptakan hal yang lebih baru lagi gitu loh guys. Tapi kan kayak player kan juga masuk gitu kan, player. Benar. Aman tau kan player yang masuk gitu? Benar. Siapa aja? Siapa aja sih?
Kairi dia masuk ke e-sport Indonesia. Onik gitu kan, dia masuk ke Onik. Lah, bukan sebelumnya kita udah ada pemain apa gitu? Kalau di apa itu? Kayak kita bawa ke Gonzales nih. Pemain apa sih apa namanya itu kalau di naturalisasi? Siapa kan dulu di Onik itu? Siapa namanya? Sasa. Kan sebelumnya udah ada. Dan orang itu bisa mampu juara. Kenapa nggak dikawinin aja gitu loh? Yang waktu dulu Sasa ini ya, yang dari Singapura ya. Singapura. Ya. Dia juara MSC itu kayak Onik tuh dulu apa ya? Nah, abang juga kalau nggak waktu zaman abang ada tuh namanya siapa yang dari luar? Waktu di ini. Gimik. Itu. Itu coach. Ios. Ayos dari sini. Indonesia. Jakarta deh ya. Jakarta ya. Cuman coachnya ini kan, coachnya Dari luar kan? coachnya dari luar. Banyak kan pelatih di sport ini dari luar. iya. Nah, kenapa baru-baru ini? Dari dulu juga udah ada naturalisasi. Iya, harusnya kayak Emang harus digituin. harus digituin ya. Jadi e-sport juga maju. Komunitasnya jadi kuat lagi. Mana sih itu kayak satu terobosan sih guys ya, kayak kita ngelihat apa sih namanya, ngelihat kayak strategi dari Filipina digabungin. Nah, itu keren banget kan? Itu keren banget sih. Karena kita gini guys ya, setidaknya tuh kita kan yang menonton tuh kayak kalau bisa dibilang kita menganalisa juga nggak sih bang? Benar. Kita bisa ngelihat secara keseluruhan banget gitu loh. Benar. Orang yang main kan nggak bisa ngelihat secara keseluruhan gitu kan. Ya, kita yang penonton bisa lihat toh. Penonton bisa melihat Benar. gitu kan ya. Dan tapi yang bermain yang as a pro player itu lebih mengerti gameplay gitu loh. Benar, orang tuh lebih merasakan itu Lebih loh. merasakan. Sedangkan Benar. kita kan nggak merasakan apa-apa gitu. Kita cuma bisa melihat Melihat doang. doang. Gitu loh. Itu plus minusnya seperti itu gitu loh. Benar kan karena kita yang nonton kita beranggapan kayak gini toh. Ya. Tapi yang lebih merasakan itu player dong. Yang Maka lebih dari ngerti gitu loh. Maka dari itu kayak aku dengar kayak Bang Pascal kayak analisanya kayak lumayan juga bang ya, lu ya. Enggak jago-jago cuma Nah, tapi gua sebagai kayak lu penonton. ngerti gitu loh pada akhirnya ya gitu ya, kayak cuma karena lu melihat Iya. lu melihat orang gitu loh, lu ngerti gitu apa yang mereka lakuin. Iya benar, kayak dikit-dikit sih bang, nggak semampu kayak orang pada umumnya. Gue cuman sekilas doang. Sekilas gitu Iya, ya. tapi Kayak agak ngerti lah dikit-dikit. ganking gitu, pushland, Bener, creep gitu tahu. tahu dong. Sampai apa lagi? Tahu ya, gila. Kuntul tahu, kuntul. Anti WON tahu. Oh, mana dia jarang tekan. Mana mau dia Jarang buat? dia mana mau Udah buat seganti dia. pakai Aduh, WON. bodoh amat, Mia bisa ngilang bro, ya kan? Bisa ngilang. Siapa nggak bisa dilihat gitu kan dari belakang, gas tak. Gas Mia Pascal nih bos gitu. Nggak tahu bang, kenapa kau suka Mia bang? Gimana, Mia itu udah kayak belahan jiwa gue bang. Iya, lihat deh foto Mia semua. Bener-bener Mia semua bang. Gila. Maaf cakep nih, gue juga bukan wibu banget nih. Gue sampai mesan itu apa itu? Cosplaynya. Bukan. Apa itu? Miniatur. Miniatur. No. Alas tidur itu. Oh, Spray Mia. Ada. Gue lagi mesan, Oh, belum nyampe. belum nyampe. Spray Mia. Iya. Gue tidur tuh kebayang gak sih sama Mia, bantalnya gue edit pakai Mia gitu. Oh, udah Kimura gitu. Kenapa bang, tercinta banget ya? Ya cinta banget bang. Mia tuh kayak menjiwai banget. Sorry nih kalau memang gue ada rezeki nih, gue buat tato nih gambarnya Mia. Karena itu juga hero itulah yang membawa lu seperti Nah ini. sampai saat ini gitu toh. Iya nggak sih, kayak ada historinya gitu nggak sih? Iya. Dia, lu lagi sakit, lu lagi susah, lu lagi banyak masalah, Mia kan yang ada kan? Iya. Gitu. Bener sih dia. Nggak masalah juga sih. Dalam jangka dekat ini bang, apa yang mau lakuin? Gue mau lakuin lebih ke arah bisnis sih, kayak usaha kecil-kecilan dulu lah. Saya kecil-kecilan ya, tapi pastinya tetap live streaming dong. Tetap dong. Ya. Terus ada nggak bang kayak harapan kayak tadi kan, kayak harapan untuk komunitas Mobile Legends? Gue berharap banget bang, Apa tuh harapannya apa untuk komunitas Mobile Legends? bisa apa lagi ya, berkembang lebih lagi gitu loh bang. Berkembang lebih lagi gitu Iya, ya, gua mau- playernya semakin banyak gitu ya. Iya. Jadi semakin kita udah tahu Mobile Legends itu kayak seluruh kalangan make dong. Mulai dari anak-anak, bapak-bapak semua make. Make, semua. Kenapa nggak dikembangin lagi kayak mainkan turnamen-turnamen besar gitu? Yang kecil-kecil juga dijalanin pasti, Iya. turnamen-turnamen kecil kayak. Semua. Apa setuju gak sih kayak dari Muntun gitu ya atau Mobile Legends pribadi kayak menjalankan kayak turnamen major lah. Apa sih major? Minor atau major lah. Iya. Yang liga major dan minor ya gitu loh. Jadi nggak cuman liga, kalau yang sekarang liga Liga sekarang apa? liganya kan besar gitu kan sekarang kan. Ada mau nggak abang setuju nggak sih dengan hal itu? Ya pasti gue pengen itu, gue lebih enak ya, gue jujur nih, gue sebagai penonton nih, gue pengen itu ada liga-liga. Liga itu gue Antar satu, kota. antar kota, antar provinsi, terus banyak dong player-player yang Player. tercipta. Jadi kayak
Mobile Legends itu komunitasnya makin terekspos lagi toh. Ada harapan juga gitu kan. Ada harapan buat player-player itu juga. Kan kayak dulu kayak gitu bang, dari kayak orangnya Joliandi main ke Sulawesi atau Kalimantan kayak dulu itu. Antar provinsi dibentuk lagi, jadi playernya mulai muncul gitu. Ada bibit-bibit baru gitu. Butuh banget kan itu kan. Iya harusnya dikembangin lagi. Iya, Iya PON ciptain lagi. Pokoknya ada SEA Games atau pertandingan 17 Agustus bantai aja. PON itu kayaknya setahun sekali deh. PON ada 2 tahun atau setahun sih. PON itu tapi pasti ada, PON itu pasti ada. Cuman yang kayak major dan minornya itu kayaknya butuh juga gitu ya. Menurutku ya guys, ini menurutku gitu loh. Atau kalian setuju atau enggak? Kalau Bang Basur setuju gak? Setuju banget. Harus dikembangin. Tiap apa ada turnamen. Kita pun pulang kerja lihat, ada turnamen apa nih. Jadi kita ngikutin gitu loh. Yang kita harapkan adalah kan komunitasnya yang lebih ada harapan juga. Main juga bukan hanya kayak just for fun gitu loh. Iya. Kayak ada something gitu. Itu kan bisa jadi ini loh bang, kayak ajang profesi gitu loh bang. Terbentuklah apa profesi dari sana, jadi pro player, mengurangi pengangguran Indonesia. Dulu ada bang, cuman sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ada. Itulah lemahnya ini, Muntun itu. Lemahnya apa itu? Kenapa nggak diinin lagi? Cuak! Gua kasih tahu nih bang, lapangan Gelora Bung Karno, mentoknya 80.000. Sedangkan kalau MPL bisa sampai 500-600 ribu penonton. Ya udah paling besar dong. Hampir sama dong ini yang udah melinda sepak bola dong. E-sport paling kuat itu sport olahraga itu bola dong. Tapi kalah sama ini Mobile Legend. Betapa besarnya Mobile Legend itu. Hype paling ini S4. S4 aja tuh. Sampai luar-luar bang, sampai benar-benar kayak jalan keluar. Sampai jalan luar tuh ramai macet banget. Kan? Macet banget. Penontonnya juga banyak. Iya. Dia itu harus dipikiri dia sih. Iya. Ya itu sih, itu udah hampir sama sepak bola dong. Sepak bola itu olahraga paling diminati seluruh umat. Dan sedangkan Mobile Legends bisa kayak gitu. Ya, kayak gimana ya? Maksudnya tuh kayak orang bermain game gitu ya. Bermain game aja bisa. Benar. Maksudnya bisa kayak mendapatkan hal positif gitu loh bang, dengan kita bermain game doang gitu kan, bisa menjadi pro player gitu-gitu loh, kayak bisa mendapatkan sesuatu, menghasilkan. Pastilah. Gua kasih tahu ini positifnya Muntun itu bagus banget mengeluarkan game. Dia menciptakan beberapa karakter player, dari situ dia dapat nama, dapat job dong, namanya besar, dapat naik kayak apalah, ngurangi pengangguran, itu udah positif banget. Dan player tuh juga harus ada tiernya sih. Iya. Jadi gini bang, kalau nggak, ini kayak pemikiranku dong ya. Kayak misalnya yang MPL tuh ya tier 1 lah, player tier 1. Ya. MDL itu tier 2. Karena turnamennya tier 2 gitu. Iya, kan. benar. Kalau MPL sendiri kan tier 1 kan turnamennya kan. Terus kayak misalnya yang di bawahnya lagi gitu, turnamen yang antar kota itu tier 3 tier gitu. 3, benar. Jadi itu loh perkembangan gitu loh. Dan playernya juga pasti pengen lah kayak yang darinya tadi 3 gitu. Naik dong, dia pengen dia dong, lebih gitu kompetitif loh. lagi kan. Iya. Jadi kayak ada yang mau dikejar gitu. Iya. Gue mau pengen naik ke tier 2, gue pengen naik ke tier 3, naik ke tier 1 gitu loh. Ya, liga. Ya, Ya. balik lagi, dia harus ciptakan liga-liga lagi. Terus kayak misalnya untuk kayak masuk ke kejuaraan dunia gitu ya, MSCM World. Itu lebih baik tuh pakai poin sih itu mainnya. Pakai poin. Mainnya pakai poin. Jadi bukan yang menang juara 1 ini, juara situ. Kan? Ya poin di tier 1, poin. Jadi mainnya pakai poin, Bang. Oh itu kayak itu lebih susah lagi sih. Tapi ini kan karena ini liga gitu kan. Karena udah terciptalah liga, ya ini udah. Tapi aku setuju sih kayak abang bilang itu. Dia mainnya main poin. Kayak MDL berarti yang bawa hilang ganti. Nah, ambil slot baru gitu toh. Poin. Semua serba poin. Yang mau jadi nanti dari poin sini terkumpul segala macem, baru nanti bisa masuk ke kejuaraan. Tiernya naik lagi gitu toh. Kayak gitu. Gue setuju banget sih kayak gitu kan. Ya. Gue banyak sih kayak gitu ya. Gue sorry tuh sih nih kayak FF nih yang dulunya ramai banget karena nggak dikembangin, turun lagi dong. PUBG yang dulunya booming banget mulai turun lagi. Nah ini Mobile Legends ini dia masih bisa bertahan cok. Kenapa nggak dibantai aja gitu, dikembangin lagi gitu? Ya karena orang pasti menaruh harapan lah bang ya. Setiap detik yang dikeluarkan buat bermain game tuh pasti ada harapan. Setidaknya harapannya apalah, menjadi jago. Ya oke, nggak usah menjadi jago gitu loh. Untuk kesenangan, harapannya aku bermain game ini untuk senang. Benar. Ya terus ada lagi hal lain, aku bermain game ini untuk menjadi pro player. Benar. Atau untuk bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Benar. Harapannya banyak banget bang. Di saat orang bermain dia nggak tahu, Muntun itu banyak orang yang bersandar sama dia.
Benar, banget lah. Harapan disandarkan semua sama dia. Iya. Kenapa nggak ngasih kesempatan gitu loh? Ya dengan cara buka turnamen-turnamen lagi. Kita kan juga kayak gini kan ya, gara-gara ya Mobile Legend gitu kan. Ya, Mobile Legend ya kayak menghidupkan kita lah bang. Ya nggak sih? Pastilah. Gitu. Gue pribadi gue makan dari Mobile Legend. Iyalah bang, Mobile Legend bang. Mobile Legend tuh kayak ya karena aku orangnya suka banget sama MOBA ya bang. Ya. Jadi itu udah kayak game sampai kapanpun ya. Bener. Gue apa namanya pasti memainkan gitu loh. Gue suka banget sama MOBA gitu kan. Genre apa teman? MOBA, FPS gitu loh. Benar. Genre itu gitu kan. Kayak apa sih namanya? Genre-genre yang disukai dan tidak disukai kalangan gamers lah gitu. Ada juga orang yang lebih suka ke FPS, ada juga orang yang lebih kayak sukanya ke MOBA gitu loh bang. Gue berharap sih, karena aku lihat dari roster sekarang itu RRQ sih. RRQ. Kuat banget dia. Ya RRQ sih bang, RRQ sih. Tiap season kuat sih. Memang ya. Lebih paling konsisten kayaknya. Paling konsisten sih menurut gue. Dari player-playernya juga kayak konsisten gitu loh, nggak neko-neko lah. Benar. Nggak neko-neko gitu loh. Player-playernya juga aku lihat kayak baik juga sih, humble juga mereka tuh kayak walaupun diem-diem gitu. Aku suka banget sama budaya tim RRQ bang. Serius, suka banget aku sama budayanya. Lo apa yang harus kita gimana ya? Mereka tahu prioritasnya yang mana mereka tahu gitu loh. Jujur aku suka banget sama budaya. Kenapa lebih memilih RRQ? Karena memang lebih budayanya lebih bagus gitu. Jujur aku apa ya bang ya? Kayak suka kayak disiplin mereka. Disiplinnya. Disiplin mereka. Aku kemarin waktu itu pernah ke GH mereka sih bener-bener kayak mereka tuh kayak udah ada tempatnya gitu loh, kayak makan ya di sini. Ya kita kan kadang kan di GH kan makan masih ada yang di luar. Iya. Kayak udah diatur ya, semua ya, udah disiplin banget ya. Ya merokok di sini. Lo nanti kayak pokoknya mereka udah disiplin lah bang, tahu waktu segala macam gitu loh bang mereka. Benar-benar mereka tahu prioritasnya. Ya, jadi itulah apa ya maksudku tuh kayak terbentuknya apa di situ ya? Aku berharap kerjasamanya. Ya apa sih namanya pro player tuh kayak mungkin ya kayak kalian tahu lah, harus tahu kayak prioritasnya gitu loh bang. Juara ya pengen juara ya kejar gitu loh. Walaupun kayak sekali nggak dapat ya kejar terus sampai dapat, pasti dapat lah bang. Taruhlah kita lari nih 10 kilo gitu loh, suatu hari pasti nyampe kan bang. Benar. 100 kilo juga pasti nyampe. Bener. Pasti nyampe 100 kilo walaupun kita bengek gitu, capek gitu loh. Sama kayak kita kejar sesuatu juga bang, pastinya dia suatu saat pasti dapat gitu. Nah, dulu aku kayak bawa hal itu ke pemikiranku ya bang, pasti dapat lah suatu saat itu. Tapi kalau kita paksain pasti dapat sih. Ya. Tapi suatu saat juga harus tahu kapasitas kita gitu loh. Kita manusia, harus ada rasa puas lah gitu loh bang. Ya. Oke, gue mau nanya nih ke abang nih. Kayak dulu kan, kayak baru-baru ini yang RRQ kalah sama Filipina tuh, gue tau liga apa itu. MSC. Ya. Nah, orang si Filipina ini kan pakai Akai dong, Akai mulu, meta tank dong. Akai ya? Akai. Iya, dia pakainya hiper Akai. Terus si RRQ-nya, Albertnya pakai juga Baxia, Karina kayak gitu. Kenapa nggak dimainkan ke Link atau gue sebagai apa? Kan bingung di-ban gitu. Pasti, bang. Hah? Pasti di-ban bang. Link tuh pasti di-ban. Di-ban. Oke, Lance. Lancelot. Jadi gini bang, setiap meta itu pasti ada komposisi dan strateginya gitu loh. Pasti udah ada gameplay masing-masing gitu bang. Jadi kalau misalnya taruhlah, gue ke hal apa ya contohnya? Kita kekurangan di Make Magic gitu loh. Pasti yang kita menutupi untuk pick Magic kan, pick Mage. Tapi Mage nggak boleh sembarang juga gitu loh. Setidaknya contohnya Akai gitu. Akai itu kira-kira, gue nggak tahu ya. Akai dulu bisa dijepit sama Cyclops punya ulti. Di stop gitu loh, dia diem gitu, dia diem beberapa detik gitu loh. Sebenarnya kan itu salah satu poin kayak, oh ini tuh sebenarnya bisa menahan beberapa detik untuk menghindari si Akai gitu loh. Jadi komposisinya sebenarnya Albert pick Baxia. Baxia itu bang, hero yang benar-benar kayak invade-nya kuat. Invade tuh masuk ke jungle musuh lah ibaratnya. Kita mengambilin resource musuh gitu loh. Yang kadang kita lawan musuh kan mapnya atas. Dia bisa nguasain map atas itu. Semua di atas itu bisa dikuasain Baxia. Asal tidak ada Karina. Oh makanya dan tidak ada hero-hero pok yang lain lah gitu loh. Supaya dia bisa free gitu bang.
Itu makanya dia ngambil Baxia. Ya Baxia. Dulu kan juga Retri kan berbeda ya Retri ya sama Baxia. Makanya dibuat kayak Retri Sawi lebih meta banget gitu. Meta ya, apalagi di Baxia gitu. Iya, gue kepikiran dong, kenapa lu nggak pakai Lancia atau Marksman gitu atau apa gitu? Assassin tuh sustainnya rada kurang Bang sebenarnya. Kurang ya. Sustainnya kurang. Apalagi lawannya tank gitu. Ya, Berat ya? Ya durability-nya Benar banyak, sih, benar susah sih. gitu ya. Benar. Durability-nya susah, cuman kayak sustain-nya itu loh. Kayak apa ya Bang? Sustain-nya itu Tangkap abis. kurang gitu. Iya, damage-nya kurang ya. Contoh kita katakan dia pick Hayabusa. Dia ulti HK atau ulti apa? Nggak dapat dong. Geli dong kayaknya. Iya. Pasti kalau larinya ke match dong. Ke match. Nah, sementara kan sekarang Magic kurang dong. Kayak Harit gitu. Gue mau itu kayak dia pakai Harit atau Esmeralda gitu. Oh, pakai 2 hero itu. Iya. Kalau Esmeralda mungkin masih keluar lah ya. Harit sih udah mungkin di meta ini bisa keluar gitu loh. Meta ini bisa keluar. Tapi untuk meta kemarin sih itu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar Emang ya? meta jungle kan. Pinternya tuh gini Bang. Kenapa mereka pick tank Bang ya? Mereka tuh memang mau menguasai early game, mid game. Late game itu udah soal kayak otak banget sih Bang. Iya, makanya dimainkan Marksman-nya tuh. Ya, makanya dimainin God Lane-nya karena dia udah ditutupi sama God Lane-nya. Benar. Kenapa dia banyak tank-tank kan tank-tank pasti hero-nya pasti hero banyak hero stun gitu Bang. Hero cover gitu loh. Mau Abang taruh apa tanknya coba? Hylos, tetap ada ininya. Gatot, tetap ada stunnya. Pokoknya Balerik, tetap ada stunnya juga gitu loh. Banyak hero-hero cover. Jadinya tuh tanknya itu pada akhirnya di mid game dan late game tuh kayak lebih bermanfaat lah gitu loh Bang. Mau sekarang kita main Mobile Legend buka map harus pakai badan Bang. Vision gitu ya, harus pakai badan kita gitu loh. Nggak bisa pakai yang lain selain Mimiperi. Mimiperi juga sebatas doang, Bang, bukan Iya, lingkaran kecil doang. lingkaran kecil doang gitu pakai badan kan. Nah, impact dari tank hyper tuh bisa jadiin kayak gitu juga Bang gitu loh. Nggak perlu farming lama. Sustainnya juga tebel gitu loh. Bener. Early game-nya lebih kuat, ngambilin jungle gitu Bang. Oh, itu jadi alasannya jadi makanya itu Iya, ya. makanya mereka bisa fight turtle terus. Nanti kalau season ini susah tuh fight turtle. Susah fight turtle. Oke, gue mau tanya lagi nih. Itu kayak meta itu tercipta apa gara-gara dipengaruhi sistemnya itu kayak di nerfnya atau di reformnya hero itu? Iya, di nerf. Bisa jadi dari situ ya? Bisa jadi dari nerf sama reform tuh itu bisa jadi kemungkinan besar dari situ juga gitu loh Bang. Ya, jadi kayak penyesuaian yang paling ini sih dari hero-nya masing-masing sih di nerf sama di itu. Kecuali kalau kita udah ngomongin kayak dari apa ya, dari bener-bener besar ya, itu kayak item, emblem, Apalagi nanti creep, baru. map. Itu udah. Abang gini ya Bang ya, buff itu Abang pindahin aja. Itu impact banget Bang. Tahu nggak impactnya kenapa? Rotasi. Oh, iya pengaruh ya. Pengaruh. Makan waktu berapa detik, nggak kalah farming jadi ini sih. Iya. Kita susah buat mengambil next step yang baru kita lakukan tuh lebih susah gitu loh Bang. Bener. Itu emang kompleks sih Bang. Mobile Legends tuh kecil, tapi otak tuh dipaksa nggak istirahat Bang. Bener. Aduh, lu main roaming coba, main roamer Bang, main roamer coba. Roamer tuh paling capek menurut gue Bang sama XP Lane. Capek banget. Karena mereka harus pakai badan mereka Bang, harus pakai badan mereka terus buka map segala macam, kuasain map Bang ya. Ayo kita main atas. Perhitungan banyak Ya, juga gitu. Kalau kita main atas tandanya apa? Kita harus menguasai atas dong. Ya otomatis kita harus taruh beberapa vision di situ kan. Visionnya itulah badan kita sendiri kan gitu. Harus ditaruh. Kita taruh setup di situ. Udah di setup gitu loh. Udah mainnya udah setup gitu. Udah pasang kartu ini gitu Bang. Udah sampai ke situ-situ sih Bang. Sabi juga ya, kayak memang kayak berat juga ya kayak. Berat Bang. Apalagi Luminer mungkin ya. Luminer ya. Itu Luminer kan mid laner ya. Roaming nggak sih dia Enggak. Roamer paling kontrol Bang. kontrolnya? Roamer sama XP lane lah. Tapi itu makanya Mid lane tuh RRQ punya Vinto. Makanya roamernya bagus tuh. ya. Mid lane tuh memang kayak karena dia yang paling cepat level 4 ya kalau dipikir-pikir ya. Mid sama Hyper ya 4 minion itu lebih. Nah, oh iya, gue setuju. Kayak abang bilang, dipengaruhi sama creep udah sekarang udah 4. Nah, pengaruh lah metanya ke situ. Iya, itu creep itu mempengaruhi banget Bang. Abang tahu nggak Bang? Kita bisa menang lane, tanpa kita senggol, cuma dengan gerobak. Tahu nggak? Cuma dengan gerobak kita bisa menang lane. Kok gitu?
contohnya nih, kita lagi landing phase gitu ya bang ya. Kita lagi satu one by one gitu loh. Dia nggak ada gerobak, kita ada gerobak. Krip kita 3 biji, 4 biji sama gerobak. 4 biji sama gerobak gitu bang ya. Dia nggak ada krip. Dia udah nggak ada krip. Kita hantam dia, itu krip gerobak itu mukul. Iya, pengaruh darah. Capek bang. Ih, gue nggak kepikiran loh, beneran. Capek. Ya, untuk nge-push aja gerobak itu bang ya. Musuh nggak ada gerobak, kita ada gerobak gitu bang ya. Kita tinggal aja lainnya. Jadi gini bang, kalau misalnya kita taruhlah musuh tim lagi mau perang nih. Kita XP lane atau God Laner. Kita mau setup kan, antara kita mau ambil tower, taruhlah tower satunya udah hancur. Berarti nggak ada plating lagi bang, ya kan? Creepnya bertemu nih, tapi kita mau memainkan apa sih namanya? Game otak gimana ya? Apa ya sih namanya? Main game tuh kayak game permainan pikiran gitu loh bang. Enggak, jadi kayak kita main game gitu ya, main game ya. Musuh kita habisin gerobaknya. Dia kan pasti fokusnya kan datang ke lawan kita yang di lane tuh fokus datang ke ini. Benar. Ini apa namanya? Timnya buat perang kan gitu. Kita habisin gerobaknya. Dia kan ngeliat map kan, oh minion gue masih ada. Padahal nggak ada gerobaknya gitu loh. Dengan gerobak itu bisa hancur. Tower itu ya? Bang, tower bang. Serius, aman taruhnya 2 gerobak situ. Hancur bang towernya. Iya, bener. Asal jangan ada shieldnya gitu bang. Atau kita mau mengeksekusi gitu. Kita jadi God Laner. Kita mau mengeksekusi. Karena kan kita dibutuhkan dong di setiap perang dong pasti kan. Experience God Laner, mau siapapun bisa dibutuhkan gitu kan. Karena itu adalah resource yang kita punya, 5 lawan 5 gitu loh. Satu nggak ada susah gitu kan. Kalau kita masih mau nge-push gitu loh. Kita omongin aja, gue mau nge-push ya midnya di hold dulu lah gitu loh. Karena kalau misalkan gue muncul di bawah, antara gue digas atau lu yang digas gitu loh. Ketika gue misalnya God Laner yang digas, midnya kan pasti bisa didapetin, bisa digas sama tim kita. Ketika midnya digas, kita bisa ambil tower bawah. Tapi apa sih namanya? Konsekuensinya ketika itu terjadi ya bang ya. Ketika itu terjadi, kalau misalnya itu timing lord, itu bisa babak belur sih kita. Jadi setiap perang itu harus mengutamakan next step. Menang perang, kira-kira apa objektifnya gitu loh. Makanya, kita harus berpikiran 2 langkah lebih ini ya. Abang perang di bawah. Perang di bawah, menang, wipe out. Musuh mati 30 detik. Abang di bawah, lord kan di atas. Misalnya lord di atas, abang jalan ke atas makan berapa detik? Iya benar. Oh itu diperhitungkan juga ya? Hitung bang. Lu mikir kayak lu nge-lord atau ngambil tower gitu ya? Ya, harus banyak perhitungan. Jarak kita harus makanya itu latihan 12 jam. Ya, hero kan kita lihat juga kan, kita nge-lord cepat atau enggak. Kira-kira kalau 20 detik ini selesai nggak gitu. Makanya kadang kan hyper atau seseorang gitu ya. Hyper sih biasa. Dia ngetes damage ke lord atau turtle, tas. Oh sakit, gas. Biasa ke lord sih, turtle jarang banget. Turtle biasa kayak di pull buat perang. Lord tuh bisa di bait buat perang juga. Ya. Pasang pancingnya satu, situ orang buka map pasti yang lain setup. Nah, kita split gitu bang. Split berempat gitu, split. Yang defend makan gitu. Wah, banyak sih bang, kok lumayan kayak kompleks sih. Lord juga bisa jadi bait. Wah, sampai si detail Buff itu juga ya. bisa jadi bait. Makanya kenapa banyak orang perang di Lord? Sekarang kan banyak jungle-jungle yang kayak suka makan makanan resource musuh bang ya. Semua tuh bisa dijadiin bait sebenarnya. Ya, semua bisa dijadiin bait. Sampai si detail itu. Iya, itu kayak menurut pikiranku doang. Itu pikiranku doang gitu loh. Gue juga sampai kepikiran kayak gue kalau ada update kayak terbaru ini kayak minionnya 4. Gue kira kayak iseng-iseng doang, padahal ada tujuan tertentu dong. Ada bang. Anjir. Gue kira asal update doang. Enggak lah. Itu pasti kayak udah diperhitungkan ya. Iya. Kalau dulu kan gerobak ya. Dulu enggak. Dulu sebelum menit berapa gerobak itu menit 3 kalau nggak salah. Menit 3 atau menit berapa gitu gerobak. Belum ada experience sama konten. Dulu masih mencari intens bang. Kalau sekarang kan udah nggak seintens itu buat mencari sesuatu gitu loh bang. Kayak gila bang. Pikiran dulu gua ngitung kayak 15 armor sama mengurangi berapa damage, 25 damage mengurangi berapa, ditambah armor kita itu bisa kena berapa damage ya. Wah itu ribet banget sih bang. Dan abang hafal kayak gitu ya, dulu tapi kayak buat beberapa, karena kan gue ketemunya pasti dulu kan 2 lawan 1 bang. Gue tahu dia pasti bikin apa gitu kan. Dia bikin apa duluan gitu loh.
Kayak misalnya dia bikin endless battle, toh gue nggak boleh dong main darah. Karena dulu orang masih steady land. Iya. Gue nggak boleh bikin darah dong, gue harus bikin sesuatu yang kayak atau dominan ice kah atau armor gitu loh, yang mengurangi damage itu dia bang, antara attack speed dia atau mengurangi damage output dia yang bukan damage input dia itu loh bang, yang masuk ke kita itu loh, yang kayak misalnya 150 Kita kurangin lah itu Kurangin minimalis, berapa armor. makanya kita beli defense kayak armornya gitu. Anjir, gue kira kayak gue asal pick item gitu. nggak apa-apa, itemnya soalnya gini bang, item di Mobile Legends tuh terlalu over banget bang. Lu mau kalkulasi juga sebenarnya itu susah-susah juga. Sebenarnya itu hanya untuk berfungsi untuk early game sampai late game. Early game dan late game. Early game dan late game gitu loh. Itu penting banget itu itemnya. Apalagi kalau udah late game. Late game tuh penting banget item. Semua orang udah punya item masalahnya. Kita harus counter-counteran item. Anjir, Kayak sedetail. satu Malefic Roar aja bisa tembusin semua defense, bang. Satu Divine Glaive aja bisa tembusin semua magic defense kecuali Athena kalau belum di-trigger. Athena abang tau kan ada ungu-ungunya itu, Iya. kita harus buang dulu, triggerin dulu itu satu apa, baru kita bisa gas pakai Divine Glaive. Gitu bang. Itu banyak banget sih bang. Karena di item di Mobile Legends kalau kita memperhitungkan dasar sebenarnya ya nggak bisa. Cuman kalau udah memperhitungkan di dalam banget itu udah mulai susah banget bang. Semua udah counter, satu item bisa counter semuanya itu udah susah banget. Kenapa orang beli Berserker Fury, Windtalker sama Scarlet Phantom? Karena memang itu satu set gitu. Satu paket lah gitu. Satu paket gitu. Kebanyakan orang kan seperti itu. Kadang juga ada Berserker ini. Ya Berserker kan tujuannya kan kayak untuk menambahkan damage critical kita gitu loh. Dan chance dan damage critical kita nambah gitu. Banyak sih bang kayak gitu bang. Bruno first item biasa Berserker Fury kan. Karena kan dia kan critical bang. Iya, critical pasti keburi dong. Berserker Fury dong. Karena itu nambahin damage-nya critical-nya itu nambah gitu loh. Yang tadi misalnya 100% jadi 115% gitu loh bang. Contohnya ya gitu. Anjir. Itu contoh kecilnya seperti itu sih. Makanya kadang jadi pro player itu aku tahu sih mereka pasti susah banget sih bang. Susah banget pasti kayak mencari-cari sesuatu kayak capek banget sih. Ya. Tapi itu yang lakuin Filipina. Itu yang dilakuin mereka. Benar. Makanya bisa sekuat itu sih. Pasti orang tuh lebih dalam sih membahasnya itu gitu. Iya. Pasti mereka lebih intens banget sih bang, lebih tepatnya. Anjir. Kayak gue merasa kayak apa meta Indonesia tuh bisa dibaca sama orang Filipina ya. Iya nggak sih? Sebenarnya meta sekarang monoton bang. Iya. Gitu-gitu aja. Tank gitu. Sebenarnya cuma kombinasi hero. Makanya tadi aku bilang kayak Cyclops. Kayak nggak tahu Cyclops sekarang bisa counter atau enggak. Dulu kan bisa diikat, jepit. Gitu loh. Atau kayak apa gitu yang benar-benar kayak counter dia yang ngejauhin kah gitu loh. Apa sih yang ngejauhin hero-hero? Valir. Ya Valir kan bisa ngejauhin gitu-gitu loh kan, kayak sesuatu yang kalau kita mikir kayak ini bait ini untuk bait gitu loh, ya kita gunakan itu untuk bait gitu loh, nanti beda cerita yang nge-burst gitu. Ya untuk core sendiri kan bukan ngincarnya tank sebenarnya kan dalam perang bang. Iya, dia lebih ke arah ini sih yang Nggak mencari ada damage. bang, hyper kalau ngincarnya tank beda cerita bang. Tank itu udah yang paling tepat itu ya marksman-nya yang incar gitu loh. Benar. Iya. Fighter sendiri ya itu cuma buat kayak distract atau bisa bunuh supportnya juga sebenarnya gitu loh. Ya kita tank tuh hyper tank tuh udah memang paling di sisa yang terakhir aja sih. Paling tepatnya. Skip aja itu mah. Pasti tapi kan dia kan numpuk masuk gitu kan bang. Benar. Itu pasti tumpuk antara map kita sama misalnya Mobile Legends mapnya tuh kayak jarak tempat perang ke tower tuh deket banget bang. Selalu gue perhatiin perangnya kalau nggak di buff di turtle ke tower 1 itu deket banget. Lord perang di Lord ke tower Dekat. itu deket banget. Tower Iya. mid, tower bawah itu deket banget. Semua rotasinya tuh deket sebenarnya. Ke tower ya. Ya, makanya kadang kan orang bawanya sampai ke tower kan kalau misalnya kalah perang kan. Tuh tower. Baikin. Sama kayak keluarin skill. Wah, udah nggak boleh sembarangan sekarang kalau udah di pro player di scene yang sekarang itu ya.
Sekali aja keluarin skill salah gitu, mati digas mah. Sekarang orang lihat loh, Kagura bisa debong skill 2-nya 2 kali, digas loh. Gas. Gak bisa kemana-mana ya. Tapi kalau dia keluarin skill 2-nya 2 kali, untuk ke positioning yang benar, nggak bakal digas. Lari aja ke tower gitu loh, skill 2 kan nggak akan dikejar juga sebenarnya. Atau ke temennya. Ya kadang sekompleks itulah Mobile Legends. Nggak kompleks banget, nggak. Cuman sekarang kayak lebih detail, karena orang udah berkembang. Bener. Lebih berkembang gitu loh, kayak ya banyak pemikiran gitu loh, lebih kayak ya perkembangannya lebih bagus lah sekarang emang gitu loh. Seneng sih kayak liat player-playernya jago banget gitu. Ya paling itulah obrolan santai kami ya guys ya, kenapa bisa jadi ngobrol cuy. Oke guys, makasih banyak guys ya yang sudah menonton ngobrol santai ini guys ya. Nggak tahu sih ini ngobrol canda tawa sih ya, palingnya gitulah guys ya, kita ngobrol-ngobrol aja di sini ya. Ya cuma pengen kayak sharing gitu. Bang Pacul ini memerhatikan Mobile Legends banget guys soalnya guys ya. Jadi aku lihat dia lah, dia juga nge-cash segala macam gitu kan. Jadi kayak ya dia pasti kurang lebih tahu gitu. Tapi gue gitu, gue udah mulai tahu nih kayaknya. Tapi besok-besok gue pakai saber, gue ulti Akai bukan core. Dilakuin. Jangan bang. Autoklik. Ya, itu adaptasi. Adaptasi, Ya. Nggak semua orang itu kayak semua yang tadi aku jelasin itu kayak itu di otakku doang sih bang. Iya. Itu benar-benar kayak di otakku, aku nggak tahu yang sebenarnya yang dirasakan pro player ketika bermain, aku nggak tahu gitu loh. Tapi kayak belum pressure segala macam gitu kan. Kayak itu yang di otakku yang bakal aku lakuin ketika aku intens banget gitu ke Mobile Legends pada saat itu gitu loh. Bener. Bang, makasih banyak-banyak. Sukses dan sehat selalu buat kita berdua. Sehat-sehat buat abang cepat menikah tahun 2023. Amin. Kita doakan ya guys ya, Bang Pascol sehat, lancar sampai nanti pernikahan. Ya, jangan sampai nanti pernikahan, maksudnya sampai ke depan selamanya gitu guys ya. Sehat-sehat juga buat kalian semua. Makasih banyak semua yang sudah menonton video ngobrol ini guys ya. Thank you sekali lagi. Kalian jangan lupa buat subscribe channel Bang Pascol karena dia bakal upload video setiap hari juga guys ya. Dan makasih banyak juga semua yang sudah menonton channelku. Kalian jangan lupa like, share, dan di subscribe. Sampai jumpa guys di next video. Bye. Thank you Bang Pascol.